Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Bali dikenal dunia sebagai pulau magis yang eksotis. Pesona budaya dan keindahan Bali menjadi magnet untuk menarik wisatawan datang ke Bali sejak dahulunya. Salah satu ikon pariwisata Bali yang paling terkenal adalah Pantai Kuta di Badung Selatan. Bali bagian selatan ini menjadi destinasi paling berkembang di Pulau Dewata. Namun pemirsa, seiring berjalannya waktu, pariwisata mulai menjamah Bali bagian utara seperti Ubud, Kintamani, dan sebagainya. Namun hingga saat ini perkembangan pariwisata Bali Utara bisa dikatakan sedikit lambat. Lantas pemirsa, bagaimana cara pemerintah untuk menggali potensi wisata yang ada di Bali Utara? Kita akan bahas dalam Kominfo Newsroom kali ini. Sudah bersama dengan kita Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Bali, ada Bapak Ida Bagus Adilaksana. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam, Mbak Mona. Baik Pak Bagus, kita membicarakan Bali, tentu ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Namun sejauh ini Pak Bagus, setelah pemerintah dari dulu telah mewacanakan akan membangun jalur kereta api dan juga bandara di Bali Utara. Namun hingga saat ini belum terrealisasi, bahkan realisasinya berganti menjadi pembangunan jalan tol. Lalu hingga sejauh ini Pak Bagus, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya Dinas Pariwisata Bali agar perkembangan wisata Bali Utara ini semakin berkembang namun tidak terlalu masif Pak Bagus dan terjaga kelestariannya? Berkaitan dengan program Kominfo, ini salah satu program yang memberikan inspirasi buat pariwisata Bali. Kalau Iya. kita berbicara pariwisata, tentunya kita tidak bisa lepas dengan 5 komponen yang harus kita bisa ajak kerjasama. Tentunya pemerintah sebagai regulasi, kemudian asosiasi sebagai pelaku pariwisata yang langsung terlibat di dalam pariwisata, tentunya juga akademisi yang kita ajak kerjasama dalam hal merencanakan pengkajian-pengkajian, dan tentunya masyarakat sebagai langsung terlibat untuk mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir ini penting sekali. Nah, ini adalah merupakan program Kominfo, merupakan yang terakhir ini kita dekat dengan media sebagai inspirasi dan memberikan semacam informasi yang tentunya berkaitan dengan perkembangan wisata, dan salah satu 5 komponen lah berkolaborasi untuk melakukan pembangunan wisata itu. Nah, kalau kita melihat pariwisata Bali, tentunya kita mungkin masyarakat umum sudah mengetahui bahwa Bali ini sampai saat ini tentunya Bali masih adanya ketimpangan. Adanya pemerataan Bali ini masih dirasakan yang mungkin pariwisata yang sudah menjadikan pariwisata maju ini tentunya Bali Selatan. Nah, sekarang bagaimana Bali Utara maupun Barat dan Timur ini pemerintah daerah dalam hal pemerintah Bali ini untuk mengembangkan di sektor pariwisata ke Bali Utara. Nah, ini tentunya menjadi konsen pemerintah untuk memberikan semacam kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, kalau kita melihat karena seperti apa yang telah disampaikan tadi, ini rencana pembangunan kereta api ini memang kalau sesuai dengan kajiannya sudah rampung, masih dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, dan yang jelas kalau kita melihat Bali Utara terkait dengan pariwisata utara ini memang banyak sekali potensi yang kita miliki. Karena kalau kita berbicara potensi pariwisata, ini tidak terlepas dengan adanya wisata alam, kemudian wisata budaya, dan wisata buatan. Nah, kalau di Bali kita tidak menutup kemungkinan artinya Bali ini maju pariwisatanya, tentunya ada 3 wisata ini. Kalau Bali ini kan wisata alam.
makna wisata alam ini Bali itu sudah terkenal dengan alamnya, dengan tentunya eh, dikuatkan dengan dukungannya pariwisata budaya. Karena di Bali itu tetap dengan pariwisata budaya. Nah, dari awal leluhur kita itu pariwisata budaya itu eh, kita jaga, karena wisatawan yang datang ke Bali ini karena majunya pariwisata budaya, karena budaya dengan alam itu erat sekali. Dan Ya, baik. ya, dan sekarang dengan perkembangan pariwisata sekarang ini tentunya yang eh, berkembang sekali dengan inovasi pariwisata ini, sekarang sudah mulai dengan pariwisata buatan, dan itu kita sinergikan tidak terlepas dengan wisata budaya yang kita miliki. Baik, berarti salah satu yang dipertahankan oleh pemerintah adalah bagaimana pariwisata budaya ini bisa menarik wisatawan untuk datang ke Bali, khususnya saat ini adalah bagi Bali bagian utara. Pak Bagus, kita melihat saat ini persiapan dalam menyambut pariwisatawan yang lebih meningkat lagi di Bali Utara. Bagaimana saat ini pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, Bapak? Jadi selama kita mempersiapkan pembangunan jalan tol, kita juga mempersiapkan SDM yang berdaya saing agar nanti pariwisata Bali ini bisa memberikan dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali Utara tersebut, Pak. Baik, memang pada dasarnya kalau kita permasalahan pariwisata, tentunya Bali ini masih dirasakan ketimpangan pembangunan pariwisata antara Bali Selatan dan Bali Utara, dan di sini juga tidak terlepas juga masih, artinya masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia lokal Bali, baik di bidang skill dan kemampuan serta wawasan kepariwisataan. Nah, langkah-langkah pemerintah Bali ini tentunya kalau berbicara pariwisata tidak terlepas juga dengan istilahnya 4A. Ya. 4A itu. Nah, A pertama ini tentunya saya sampaikan tadi, atraksi. Nah, potensi yang kita miliki di Bali ini, apalagi Bali Utara. Bali Utara ini kita memiliki banyak potensi. Kita memiliki kalau di Bali hanya satu kabupaten yang tidak memiliki pantai, adalah di Kabupaten Bangli. Kemudian kalau di Bali Utara kita memiliki danau, kemudian memiliki pantai, kemudian tidak punya gunung, bukit punya. Nah, ini yang menjadi daya tarik wisata Bali juga bukit. Dan di Kabupaten Buleleng ini kita memiliki banyak sekali memiliki air terjun, salah satu potensi yang sangat dirasakan oleh pemerintah pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian dengan sumber daya manusia, tentunya kita pemerintah sangat konsen sekali. Malah salah satu yang kita arahkan nanti, bagaimana nanti pariwisata yang kita kembangkan di dalam memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng ini, bagaimana kita menguatkan pariwisata berbasiskan desa. Dan di Kabupaten Buleleng sekarang ini sekarang sudah banyak sekali sudah memiliki desa wisata. Ada 75 desa wisata yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Buleleng, dan di sana juga mencoba karena desa wisata ini erat kaitan dengan desa kalau di Bali itu namanya yang sekarang disenang itu wisata spiritual, kemudian di sana juga banyak Bali agenya, artinya Bali asli yang ada di Kabupaten Buleleng, dan salah satu potensi juga kita dorong, dan wisata spiritual yang sekarang mulai wisatawan menyenangi, karena tidak saja sekarang memikir wisata pantai saja, malah sekarang
pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Buleleng itu adalah pariwisata spiritual karena ada desa-desa tua yang ada di Ya, sana. baik. Pak Bagus, berarti dengan adanya desa wisata semakin banyaknya desa wisata di Bali ini, pemerintah Provinsi Bali juga terus meningkatkan kualitas dari SDM yang ada di Bali. Baik, Pak Bagus, dengan hingga saat ini apakah sudah ada regulasi khusus bagi investor yang akan membangun hotel atau berusaha di Bali Utara ini, Pak? Eh, Kalau di Bali Utara, kita memang di dalam kita memiliki peraturan daerah, ada Perda 3 tahun 2020 tentang apa namanya RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Buleleng, dan termasuk juga di Kabupaten Buleleng ini adalah kawasan strategi pariwisata nasional (KSPN). Nah, tentunya memang di Bali daerah-daerah yang diperbolehkan untuk pembangunan hotel-hotel kelas bintang ada ketentuannya di sana, ada beberapa hotel bintang, dan memang kami pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu bagaimana mengusahakan tidak hotel bintang saja. Kita memberikan semacam ruang kepada desa wisata, tentunya dengan berkaitan dengan akomodasi itu setidaknya memanfaatkan pondok wisata maupun homestay. Nah, ini Ya. sasaran kita, bagaimana membangun homestay yang ada di Kabupaten Buleleng, dan dengan 75 desa wisata ini tentunya homestay yang ada di Kabupaten Buleleng ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai dampaknya, dan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan pemerintah provinsi. Dan Perda kita juga ada Perda 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Di situ sudah mengisyaratkan ada standar-standar yang bisa sesuai dengan kriteria yang ada pada Perda 5 tersebut. Ya, baik. Jika di bagian selatan itu ada Kuta dan juga GWK menjadi ikon pariwisata, Pak Bagus, lalu destinasi wisata apa yang akan kita kembangkan nantinya untuk menjadi ikon Bali dari Bali Utara ini, Pak? Uh, Kalau di Bali Utara, mungkin saya cerita berkaitan potensi yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Memang banyak sekali potensi Buleleng yang seperti apa yang kami sampaikan, air terjun, kemudian ada pantai, ada danau, Oke. hingga tempat-tempat tempat-tempat wisata rekreasi yang artinya tidak terlepas dengan peninggalan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, Bali Selatan wisatanya yang penuh dan artinya hingar-bingar, dan meski beberapa tempat seperti Sanur dan Uluwatu memberikan sedikit ketenangan, namun sisanya adalah wisata perayaan di mana setiap jengkal tanah ada pesta. Ini kalau kita melihat di daerah Bali Selatan, di Pantai Rawo itu kan di sana sudah mulai wisatanya hal-hal yang berkaitan dengan wisata yang penuh dengan disibukkan dengan senang-senang atau penuh dengan hingar-bingar ya. Dan artinya kalau di Bali ini mungkin lebih mengarah ke spiritual, artinya wisata spiritual, karena di sana banyak wisata yang alam yang kita jumpai. Artinya tentunya Bali Utara ini menyumbang air terjun terbanyak, mulai dari air terjun Banyumalo, kemudian air terjun Sekumpul ada di Kecamatan Sawan, kemudian air terjun Gitgit, ada Blue Dragon, kemudian ada air terjun Ambongan, kemudian apalagi ya desa air terjun Tembok Barak di desa Sambangan, dan masih banyak air terjun berdasar ini lagi satu air terjun alami banyak. Iya, Dan baik. ini kekayaan kita di Bali Utara, dan salah satu itu merupakan daya tarik untuk memenuhi
daya tarik pengelolaan desa wisata. Baik, dari sekilas yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, kita melihat bahwa di Bali Utara ini memiliki banyak potensi destinasi wisata yang tentunya nanti akan dikembangkan. Baik, terakhir Pak Bagus, seperti apa pariwisata Bali dalam jangka panjang, khususnya Bali bagian utara dan juga barat, Pak? Baik, uh, dan baik upaya-upaya pemerintah Bali dalam mempersiapkan pariwisata Bali Utara ini, pemerintah Provinsi Bali ini sudah memikirkan, karena bagaimanapun kalau kita berbicara pariwisata tentunya menjadi permasalahan kita ini adalah kemacetan, kemudian masalah sampah, kemudian masalah air dan lain sebagainya. Dan sekarang pemerintah Provinsi Bali sudah dengan visi misi Pak Gubernur ini, bagaimana ada 3 konsep yang beliau terapkan, bagaimana menguatkan seperti apa kami sampaikan alam kita di Bali, kemudian menguatkan alam Bali tentunya, alam Bali kemudian budaya Bali tentunya, bagaimana mensejahterakan masyarakat kita yang ada di Bali. Nah, oleh karena itu konsen beliau sekarang bagaimana mempersiapkan kiat-kiat atau upaya-upaya pemerintah Bali untuk membangun pariwisata di Bali Utara ini. Pertama, Pak Gubernur sudah menyiapkan, memulai berkaitan kemacetan. Artinya Bali Utara ini dengan mengurai kemacetan sudah dibangun pembangunan shortcut jalan lintas utara yang sudah mulai dibangun itu tahun 2018 sampai sekarang itu ada shortcut 5, kemudian ada shortcut 6, kemudian ada shortcut 3, kemudian seterusnya. Dan juga Bapak Gubernur karena sekarang berpikir bagaimana nanti di tahun 2025 itu air di Bali itu akan berkurang. Nah, sudah menyediakan air baku untuk air minum dan pemenuhan pertanian. Ini sekarang salah satu konsep ekonomi kreatif Bali. Ini pemenuhan pertanian. Artinya pembangunan sudah ada pembangunan dilakukan, pembangunan bendungan. Ini ada yang ada di Singaraja ini sudah dibangun bendungan Citab yang sudah dibangun. Kemudian sekarang ini pembangunan bendungan Tamblang yang baru kemarin ini pembangunan 2019 sampai 2022. Nah, ini lokasinya di Desa Sawan, Kecamatan Tugu Tambahan. Artinya tentunya untuk mendukung pemenuhan air baku untuk air minum sebesar 410 liter per detik atau irigasi 588 hektar ini. Itu artinya mendukung pengembangan kawasan Bali Utara. Artinya bagaimana mengendali banjir dan daerah tujuan wisata. Nah, kemudian juga kita ini sangat menarik sekali ini kita pemerintah Bali juga membangun infrastruktur berkait dengan telekomunikasi berupa taman teknologi yang bernama Duriya Pada Tower. Pak Bagus, tentunya ini dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga Dinas Pariwisata, kita berharap ke depannya pariwisata yang ada di Bali Utara ini juga bisa melejit dan bisa dikenal oleh dunia ke depannya. Terima kasih Pak Bagus sudah berdiskusi di Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Ke depannya kita akan bahas lagi pariwisata yang ada di Bali, khususnya Bali Utara. Terima kasih Pak Bagus, selamat malam dan Assalamualaikum. Selamat malam. Baik pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.